Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair, subahun nur. Kaifa haluku? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita dapat kembali bangun dalam keadaan sehat walafiat. Semoga anak-anak ibu semua di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Begitu juga dengan kedua orang tuanya, dengan keluarganya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin karena minggu depan kita akan melaksanakan ulangan formatif. Jadi hari ini kita sifatnya pengulangan ya. Nah, dimana untuk pagi hari ini kita akan mengulang materinya yaitu tentang operasi hitung campuran, kemudian bagaimana sifat-sifat asosiatif, komutatif, dan distributif ya. Oke, jadi tujuannya hari ini adalah supaya kita dapat mengingat atau memahami kembali materi yang sudah kita pelajari 2 pekan yang lalu ya. Oke anak-anak ibu semuanya, sebelum belajar supaya berkah, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya ibu sampaikan kepada anak-anak ibu semua, ibu ingatkan bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mendapatkan ganjaran pahalanya jika kita mulai dengan menyebut nama Allah atau kita mulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita kerjakan itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, anak-anak ibu, setelah ini kita akan melihat pembahasannya, kira-kira kita bagaimana sih cara menyelesaikan operasi hitung campuran, sifat-sifatnya dan sebagainya. Nah, cekidot ya, ikuti video ibu sampai selesai. Nah, oke nak, untuk yang pertama kita akan membahas tentang bilangan bulat ya, yang mana kita tahu bilangan bulat itu ada 3, yaitu bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan 0. Nah, untuk mengetahui bagaimana kita mengatakan bahwa itu bilangannya negatif atau bilangannya positif, maka dalam sebuah kata atau kalimat kita bisa menandainya. Kalau misalnya kata-katanya seperti ini, maju, naik, kemudian ke atas, nah memberi, membayar, nah itu merupakan bilangan positif. Dan sebaliknya, nah kalau misalnya kata-kata seperti ini, nah maka itu merupakan bilangan negatif ya. Contoh soal, coba kita lihat ya. Perhatikan soal berikut. Dari negatif 3 maju 5 langkah, maka berakhir pada bilangan berapa? Nah, di sini ada kata-kata maju, maka penyelesaiannya seperti ini. Negatif 3 maju kita tulis dengan tanda positif. Negatif 3 ditambah 5 sama dengan 2 positif ya. Jadi posisinya berada di angka 2 positif. Nah, kemudian jika ada soal seperti ini, lawan dari bilangan negatif 20 adalah positif 20. Nah, kemudian contoh soal selanjutnya seperti ini. Bu Hera memiliki hutang sebesar Rp10.000. Maka bilangan yang sesuai dengan bilangan tersebut adalah seperti apa? Nah, di sini ada kata-kata berhutang sebesar 10.000. Berarti 10.000 itu kita tulis dengan bilangan negatif 10.000. Itu cara menyelesaikan soal bilangan bulat. Kita lanjut next ke soal sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, coba anak ibu perhatikan tulisan berikut. Ya, misalnya ada soal 2 ditambah 3
sama dengan N ditambah 3. Maka nilai N sama dengan 2. Ya, ini merupakan penyelesaian soal komutatif. Perlu anak ibu ketahui, yang namanya sifat komutatif dan asosiatif itu hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Namun, kalau komutatif, dia hanya terdiri dari 2 bilangan. Sementara asosiatif, dia berlaku untuk 3 bilangan. Kalau misalnya bentuk soalnya seperti ini, maka diselesaikan dengan cara asosiatif. Nah, kalau yang seperti ini dilakukan dengan sifat komutatif. Lalu bagaimana yang dengan distributif? Coba perhatikan tulisan. Ya, ini hanya bisa dilakukan dengan sifat distributif, yaitu secara penyebaran. Anak ibu, begitulah kira-kira penyelesaian operasi hitung dengan beberapa sifat, ya. Nah, sekarang kita akan masuk langsung ke bagaimana cara mengoperasikan hitung campuran. Ya, anak-anak ibu, sebelumnya sudah pernah disampaikan, dalam menyelesaikan operasi hitung campuran itu bukan sembarangan penyelesaian. Ya, jadi kita harus tahu hukumnya seperti apa. Nah, kan pernah ibu sampaikan ada lagunya, yaitu tentang kali bagi sama kuat dikerjakan dahulu sebelum mengerjakan, tambah kurang sama kuat dikerjakan kemudian, itulah hukum hitung campuran. Nah, itu ya. Nah, tapi kita lihat dulu kira-kira jika dia suatu bilangan itu dikurung atau berada dalam kurung, maka kita kerjakan dahulu yang berada di dalam kurung. Ya, contohnya seperti ini. Nah, Oke nak, kalau untuk dalam menyelesaikan operasi hitung campuran, kita perhatikan soal seperti berikut. 80 dikurang 20 dikali 4 ditambah 200 dibagi 3. Nah, di sini tidak ada tanda kurung yang kita temukan, maka kita harus menyelesaikan dahulu tanda kali dan tanda bagi. Bagi dan kali itu sama kuat, maka kita kerjakan dahulu yang dari sebelah kiri, yaitu 20 dikali 4. Kemudian setelah itu baru kita mengerjakan 20 dibagi 8. Oke, ibu tulis seperti ini. Nah, 80 dikurang 20 dikali 4 sama dengan 80. Kemudian ditambah 200 dibagi 8 sama dengan 200 dibagi 8 sama dengan 25. Sama dengan. Nah, setelah ini tambah kurang sama kuat, maka kita kerjakan dahulu dari yang paling kiri, baru kita selesaikan yang di sebelah kanan. 80 ditambah 80 dikurang 80 sama dengan 0 ditambah 25. Maka hasil akhirnya sama dengan 25. Kemudian untuk soal nomor 2 seperti ini. Dalam kurung 50 ditambah 4 tutup kurung dibagi 2 dikurang 1. Jika bilangannya berada di dalam kurung, maka kita kerjakan dahulu yang berada di dalam kurung. Yang pertama, kemudian yang kedua, dan ini yang terakhir, ketiga. Penyelesaiannya seperti berikut. 50 ditambah 4 sama dengan 54. Kemudian dibagi 2 dikurang 1. Nah, yang kita kerjakan dahulu adalah yang 54 dibagi 2. 54 dibagi 2 sama dengan 27. Dikurang 1. Maka hasilnya sama dengan 26. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu bagaimana jika penyelesaiannya soal seperti ini? Coba kita lihat soal yang nomor 3. Ini yang biasanya membuat anak-anak ibu kurang teliti, ya. Nah, ibu bacakan soalnya, sekalian diperhatikan tulisannya. Dalam kurung 25 dikurang 20 tutup kurung dikali negatif 8 dibagi 2 dikurang 1. Nah, dalam penyelesaian operasi hitung campuran, semua bilangan bulat akan masuk di sini. Baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, coba kita selesaikan satu persatu, yaitu bilangan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Ya, 25 dikurang 20 sama dengan 5. Dikali
negatif 8 dibagi 2 dikurang 10. Kali bagi sama kuat, kita kerjakan dahulu dari yang sebelah kiri. Maka 5 dikali negatif 8. Ingat hukum bilangan positif dan negatif. Jika positif dikali negatif, maka nanti hasilnya akan negatif. 5 dikali 8 hasilnya adalah 40. Dibagi 2 dikurang 10. Nah, ini ada bagi kurang, maka kita kerjakan dahulu ya tanda baginya. Negatif 40 dikurang 2, negatif positif, maka nanti hasilnya akan negatif. Negatif 40 dibagi 2 sama dengan negatif 20. Setelah itu baru kita kurang 10. Nah, hasil akhirnya negatif A dikurang B itu sama dengan negatif A ditambah B. Maka hasilnya negatif 20 ditambah 10 sama dengan negatif 30. Nah, kira-kira seperti itu anak, operasi hitung campuran. Nah, untuk hari ini mungkin hanya cukup sampai di sana saja yang bisa Ibu berikan pengulangan materinya. Ingat, Ibu hanya membantu. Kemudian untuk hasilnya itu Ibu serahkan ke antum semua. Jika antum ingin benar-benar mendapatkan nilai yang baik, maka bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Namun jika antum tidak peduli dengan diri antum sendiri, maka orang lain juga tidak akan bisa membantu. Ya. Nah, mohon maaf, Ibu Hera minta maaf yang sebesar-besarnya kalau misalnya video Ibu Hera masih belum menarik ya, namanya juga masih baru. Jadi antum doakan semoga Ibu Hera bisa semakin menambah lagi kreativitas dan inovasi dalam membuat video, sehingga antum antuna semua bisa semakin semangat untuk menonton video pelajaran yang Ibu bagikan. Dan akhir kata Ibu tutup dengan lafaz, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.